Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Umpama Kicau, channel ekosistem membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke, teman-teman gimana kabarnya? Saya harap teman-temanku semuanya dalam keadaan yang baik, selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, diberkahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Oke, teman-teman, hari ini tadi cukup padat ya kerjaan. Dan ya rawatan aman ya, walaupun kerjaannya banyak, tetap bisa ngerawat burung dan itu sesuatu yang harus disyukuri ya. Mungkin teman-temanku juga di rumah itu sama dengan saya, juga ada pekerjaan, punya hobi yang sama. Di saat kita kerja ini kan pasti capek ya, bukan hanya pikiran tetapi juga tenaga. Saat kita handle burung ya, saat kita ngerawat burung itu bukan sesuatu yang memberatkan, tetapi itu sesuatu yang menjadi obat capek kita ya. Itulah hobi dan itulah kesenangan. Kadang-kadang kalau dipikir itu aneh juga gitu, udah capek nyampe rumah kok masih ngerawat burung gitu ya. Tapi ya karena ini hobi, dengan kita melihat burung ngoceh-ngoceh ya kan, kita sambil ngopi, adem. Santai gitu ya. Nah, dan bonusnya kita tuh dapatkan inspirasi. Biasanya seperti itu. Oke lah teman-teman, seperti biasanya saya akan menanggapi komentar yang ditulis di kolom komentar YouTube. Ini dari warga Nusantara. Assalamualaikum Om Sanda, mohon pencerahannya. Mencari settingan jangkrik yang pas itu lebih baik mana dari banyak ke sedikit atau sebaliknya? Atau bahkan ada metode selain itu? Matur suwun dari warga Nusantara di Depok. Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya. Jadi kalau dilihat seperti ini pertanyaannya, anggap saja teman kita ini bisa dikatakan baru ngerawat burung, satu itu ya. Atau juga mungkin baru saja mendapatkan burung, ya, burung baru, burung bahan, yang mungkin burung itu belum tahu nih pasnya gimana untuk di lapangan nantinya. Atau kalau kita bicara tentang settingan, ini kan jelas apa tujuannya ke lapangan. Gitu ya. Teman-teman, jadi untuk mencari settingan jangkrik. Jangkrik ini kan kalau kamu tanyakan berapa jumlahnya gitu ya. Artinya kan kamu menggunakan metode settingan dengan pakan dijatah. Ingat, ada dua metode ya dalam settingan burung itu. Ada yang pakan dijatah, ada yang pakan dijor. Ya, kalau pakan dijatah ini biasanya pakan pokoknya adalah fur dan EF itu sebagai pelengkap nutrisinya. Nah, kalau pakai jor atau pakai full serangga nih yang apakah itu kroto, apakah itu ulat kandang, biasanya kan ngasihnya nggak ditakar. Namanya juga dia pakan pokoknya itu. Gitu. Nah, kalau yang ditanyakan sekarang itu untuk mencari settingan jangkrik, artinya memang pengen pakai metode ini dengan jangkrik yang dijatah. Kalau kita bicara tentang jangkrik yang dijatah, ini kan settingan harian, ya kan? Untuk settingan harian itu pengertiannya mencukupi kebutuhan nutrisi dia supaya kondisinya bagus. Artinya di mana burung yang kondisinya bagus pasti dia akan dapat birahi kan? Itu sesuatu yang logis ya. Jadi burungnya dapat birahi, dan kalau burung dapat birahi didukung dengan karakter dia, dia pasti victor. Kan begitu. Nah sekarang begini teman-teman, sering saya itu bilang ya di beberapa video yang aku bikin gitu ya, aku mengatakan 3 ke atas 10 ke bawah. Untuk rank jangkrik pada umumnya orang-orang nyeting burung pakai pakan pokok, fur dan pelengkapnya adalah jangkrik gitu ya, 3 ke atas 10 ke bawah. Dan kalau aku biasanya itu pakai yang banyak dulu. Ya kan? Random dulu, acak dulu saja, karena fungsi dari rawatan harian fungsinya untuk supaya kondisinya bagus. Ya, kebutuhan dia untuk hidup itu
tercukupi gitu teman-teman. Ya, anggap aja dari 10. Nanti dikasih 10, ditunggu. Ditunggu dia itu makan dalam kurun waktu sekitar 5 menit. Itu dia habiskan berapa? Ya 10 ini ya, anggap aja gini. Kalau dia 5 menit, 10 menit dia habiskan 5. Kamu kasih 10. Ya, ini ya udah nanti antara 5, 6 itu dikasih untuk hariannya. Oke ya, kalau burung kamu kasih 10 terus kamu harus nunggunya setengah jam, ya jelas 10 itu nanti habis. Toh dia waktunya makan lagi kan. Tapi kalau waktunya hanya sebentar seperti itu, itulah kekuatan dia makan jangkrik. Oke? Itu. Satu itu ya. Terus gini. Di saat kita ngasih jangkrik, anggap aja burung itu kuat 5 sampai 7 gitu ya. Terus akhirnya kamu kasih untuk harian itu sebanyak itu. Tetapi burung ini kok agak sulit nih untuk mendapatkan birahinya. Atau bahkan burung itu belum nampil lah, bahasanya begitu. Dengan kamu terapkan jangkrik ini tadi dengan jumlah antara 5 dan 7 ini tadi ya 55 atau 7 gitu maksudnya. Tapi dia kok kayak sulit untuk dapatkan birahi. Ya, kamu nggak usah tambah jangkrik, kamu bisa tambahkan apa? Kroto. Di mana kroto itu bisa diyakini bahwa dia adalah salah satu jenis yang memang cepat untuk menaikkan birahi. Gitu ya. Itu kasih. Nah, di saat kamu kasih ini dengan konsisten di burungmu, artinya kamu juga belum bisa memastikan apakah burungmu ini dengan jangkrik 55 atau 77. Burung ini sebenarnya udah dapat nih birahinya. Burung udah kelihatan nampak nampil, ada respon saat digoda, burung juga gacor. Kita belum bisa memastikan apakah burung ini nanti kerja nih di lapangan. Kan begitu. Tetapi paling tidak kita punya satu gambaran bahwa burung itu ada kesiapan. Soal burung nampil di lapangan itu banyak hal yang bikin burung tidak tampil maksimal selain settingan. Contoh, mungkin burung itu masih perdana, belum pernah digantang. Artinya dia masih ragu, nervous gitu ya. Masih demam panggung. Takut keramaian. Itu hal yang wajar-wajar saja menurut saya ya. Permasalahan seperti itu namanya juga burung baru digantangkan. Ya ada burung yang langsung digantangkan langsung oke. Ya kalaupun yang saya katakan ini tadi kok dia nggak maksimal ya masih dimaklumi. Oke ya. Bisa seperti itu yang menyebabkan dia tidak tampil. Bisa juga sewaktu kamu bawa ke lokasi lomba. Anggap aja burung itu masih takut dengan apa? Proses kita bawa ke gantangan. Ya, pokoknya macam-macam lah. Intinya yang bikin burung itu tidak kerja di lapangan. Nah, kalau terkait dengan settingan, di saat kita coba untuk gantangkan, kok ini ada kaitannya dengan settingan, mungkin burung kita tadi kok nggak mau kerja nih. Ya kerja tapi nggak maksimal. Artinya ada sesuatu yang kurang. Ya, dari settingan ini tadi. Dan bicara tentang settingan harian dan settingan lomba, ini kamu harus, ya khususnya untuk teman-teman yang memang progres nantinya ke depannya burung itu dijadikan burung lomba bukan hanya sebatas ngumpul-ngumpul ngopi saja. Tetapi memang spesifik nih burungnya memang dirawat untuk lomba gitu loh ya. Artinya kalau seperti itu, bedakan antara settingan harian dan settingan lomba. Kenapa seperti itu? Ya, umumnya pemain yang memang dia fokus main burung, di saat burung dengan settingan harian artinya menjaga birahi dia, ya, kebutuhan dia, kesiapan dia untuk psikologis dia gitu ya. Artinya burung itu sudah kecukupan birahi dan emosi. Nah, nantinya saat di lomba itu, ya mungkin kurang lebihnya dari kekurangan birahi dan emosi ini tadi kita juga bisa colok pakai EF. Anggap aja nih kita sedikit menaikkan birahi dia, kita bisa mainkan krotonya. Kita pengennya burung itu lebih ada agresif hubungannya dengan emosi, kita bisa tambahkan apa? Hongkong.
Kalaupun sifatnya datar ya, kalaupun birainya agak naik sedikit is okay, tetapi manfaat lebihnya adalah tenaga, ya kamu bisa setut pakai jangkrik saja. Artinya untuk settingan lomba dengan settingan harian itu harus dibedakan, yaitu tadi. Anggap aja nih kamu udah kasih settingan harian tuh 55 itu tadi ya. Nah, sewaktu mau masuk lomba itu ada penambahan dan itu umum dilakukan pemain yang mereka berikan ke burungnya sebelum burung itu dilombakan. Ada yang dimulai dari H-3 sampai H lomba untuk penambahan ini. Ada yang H-2, ada H-1, ada juga hanya di lokasi lomba. Gitu ya. Jadi burung dengan kamu sudah kasih rawatan harian ini tadi, anggap ini jangkriknya kasih aja sementara waktu nih 55 sampai ketemu nih burung ini. Kamu tadi kan ada evaluasi di situ tadi. Kok kelamaan nih kayaknya nih. 55 kok kayaknya burungnya kok nggak on ya. Ya udah tambahkan protonya. Nunggu lagi. Itu biasanya ada perubahan teman-teman ya. Di saat burung itu sebenarnya gini ya. Burung itu kalau kita bicara tentang mencari settingan, setidaknya burung itu harus kondisinya harus bagus dulu. Jadi akan lebih cepat untuk dia dapatkan birahi dan burung akan apa? Dapatkan Victor didukung dengan apa? Dengan karakter dia kan. Yang penting birahi udah dapat dulu. Seperti itu. Jadi bukan jangan kamu anggap ini suatu kepastian dengan kamu mencari settingan harian berapa tadi, terus akhirnya kamu lombakan. Ini kalau kita bicara tentang burung baru loh ya. Langsung kerjanya main enak gitu. Belum tentu. Toh kalaupun ini langsung bisa main enak, namanya pemain itu pasti akan memaksimalkan. Artinya tetap akan ada sedikit perubahan. Ini burungnya udah nampil nih. Ini tadi cuman tak kasih jangkrik. Kalau nanti tak kasih Hongkong mungkin akan lebih mewah lagi. Nah begitu loh pemain itu. Itu kalau nanti tahapan selanjutnya. Nah sekarang ini karena ini masih dasar. Yaitu tadi Om. Untuk rank-ranknya itu 3 ke atas 10 ke bawah ya. Jadi 3 ke atas 10 ke bawah. Kalau kurang dari 3 itu dianggap sedikit ya, terlalu sedikit. Kalau lebih dari 10 itu dianggap terlalu banyak. Itu menyesuaikan kebutuhan burungmu, karakter burungmu, dan juga apa? Ini kan kalau kamu kasih pakan ini, saya bilang ini kan 3 ke atas 10 ke bawah ini anggap saja kamu pakai umumnya pakan konvensional. Beda cerita dengan burung yang memakan fur protein tinggi, ya kan? Ya kalau kamu hanya memberikan jangkrik 1, 2, 3 itu ya gini teman-teman ya. Ini untuk perbandingan jangkrik 3 dengan fur protein tinggi dengan jangkrik 5 fur protein standar yang di bawah 20% ini. Jatuhnya masih ketinggian yang ini. Gitu loh ya. Jadi kalau pakai fur yang tinggi protein itu nggak kamu kasih jangkrik pun nggak apa-apa sebenarnya. Ya kan? Kembali lagi nanti ke di burungmu itu tadi. Apakah burungmu dengan tidak dikasih jangkrik, dia hanya makan fur protein tinggi tadi, itu burung sudah dapatkan kondisi prima, burung sudah dapat birahinya, birahi yang cukup untuk dibawa dia ke lapangan. Oke? Paham kan ya? Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.